Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya Sylvia Titirlonobi, saya ingin membagikan pesan yang diberikan Tuhan kepada saya beberapa hari yang lalu mengenai gelang keberuntungan Feng Shui. Tuhan menyuruh saya membuat video dan dibagikan di YouTube agar siapapun yang menonton video ini tidak disesatkan oleh tipu daya tipu muslihat si jahat. Dan karena kita saat ini berada di akhir zaman dan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Oleh karena itu kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan melekat erat kepada Tuhan. Kita harus taat setia untuk memuji, menyembah dan berdoa kepada Tuhan agar kita tidak mudah jatuh di dalam pencobaan. Dengan tuntunan Roh Allah yang kudus, Bapa Roh Kudus, kita dapat selalu dituntun agar kita tidak mudah disesatkan dan kita tidak mudah jatuh di dalam dosa dan kita tidak binasa. Baik saudara-saudara, saya akan menceritakan beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Selasa, saat saya sedang beraktivitas seperti biasa. Di saat saya sedang beraktivitas masak, apapun yang saya lakukan, biasanya saya selalu mendengarkan khotbah atau kesaksian. Saat itu saya sedang mendengarkan khotbah dari Bapak hamba Tuhan Yusak Cipto. Biasanya di saat saya mendengarkan khotbah itu saya tidak pernah menonton iklan. Setiap kali iklan muncul saya langsung lewatkan. Setiap kali ada iklan saya langsung lewatkan. Saat itu ketika iklan muncul saya mau melewatkan, tetapi Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan bilang jangan lewatkan iklan itu, nonton sampai selesai. Akhirnya saya tidak jadi melewatkan iklan itu dan saya menonton iklan itu. Ternyata iklan itu bercerita tentang gelang keberuntungan Feng Shui, di mana ada seorang wanita yang sudah menikah, tetapi karena suaminya berselingkuh, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan suaminya dan dia hidup sendiri. Tetapi karena biaya hidup yang begitu tinggi, dia mengalami keadaan yang sulit ekonomi. Dalam sehari dia harus bekerja di 3 tempat untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga saat itu wanita itu menyatakan dia sangat stres, dia sangat depresi dengan keadaan ekonominya di saat dia tinggal sendiri. Kemudian suatu kali di saat dia pulang bekerja, dia menemukan sebuah gelang yang unik. Dia mengambilnya dan dibawa pulang. Beberapa hari kemudian dia menggunakan gelang itu. Dan di saat dia memakai gelang itu, dia mengalami keberuntungan demi keberuntungan. Akhirnya dia mulai memutuskan untuk memakai gelang itu karena bagi dia gelang itulah pembawa keberuntungan. Ternyata gelang itu adalah gelang keberuntungan Feng Shui. Kemudian dia mulai mengalami keberuntungan. Dia di tempat kerjanya dia naik jabatan, bahkan dia diangkat menjadi manajer dari tempat di mana dia bekerja. Dia mulai dapat membeli rumah, membeli mobil hanya dalam jangka waktu beberapa bulan saja. Bahkan dia menikmati keindahan dunia, dia dapat berangkat ke luar negeri, dia boleh bersenang-senang, dia boleh menikmati segala keindahan dunia ini. Seperti itu. Beberapa waktu kemudian di dalam iklan itu dia menceritakan, wanita itu menceritakan gelang itu hilang. Di saat gelang itu hilang, ternyata kehidupannya kembali seperti semula. Hanya dalam jangka waktu beberapa minggu saja dia kembali miskin seperti sebelumnya. Dia dipecat dari perusahaan, rumah dan mobilnya juga akhirnya sudah tidak ada lagi. Kemudian keadaannya bahkan lebih buruk dari sebelumnya karena dia saking stres, saking depresi, dia marah, dia kecewa, sampai akhirnya dia mulai mabuk-mabukan, minum minuman keras untuk melarikan diri dari apa yang dia alami. Kemudian suatu kali dia sedang menonton YouTube, dia melihat iklan dari gelang Feng Shui ini, gelang yang sama persis dengan yang dulu dia miliki. Akhirnya dia memutuskan untuk dia harus membeli gelang itu karena gelang itu adalah gelang keberuntungan yang merubah hidupnya. Kemudian di saat dia memesan gelang itu dan akhirnya gelang itu datang, dia memakai gelang itu.
Di saat dia memesan gelang itu, dia dijelaskan kalau gelang itu ternyata gelang yang membawa keberuntungan, karena gelang itu berasal dari Cina yang menggabungkan antara alam semesta dan bla 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 seperti itu. Akhirnya dia memutuskan dia harus membeli gelang itu. Ketika gelang itu tiba, dia memakainya, ternyata keberuntungan kembali datang kepadanya. Hidupnya kembali sukses seperti sebelumnya. Dia mulai lagi dapat pekerjaan. Teman sekolahnya yang lama mengajak dia untuk berbisnis. Akhirnya bisnis mereka sukses hanya dalam jangka waktu yang singkat. Dia kembali membeli rumah, membeli mobil, bahkan dia sanggup kembali hidup seperti semula, menikmati segala keindahan dunia. Dia kembali menikmati dengan berangkat ke luar negeri, bahkan dia menemukan pria yang lebih baik dari suaminya. Kemudian setelah saya menonton iklan itu, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan berkata, pasti ada sesuatu di dalam gelang itu. Tetapi saya tidak memikirkannya lebih jauh seperti itu. Setelah iklan itu selesai, saya kembali mendengarkan khotbah, sehingga saya sudah tidak memikirkan lagi tentang iklan itu atau apa yang dikatakan Tuhan tadi. Kalau ada sesuatu di gelang itu, saya tidak lagi memikirkannya. Kemudian setelah jam 3 itu waktu untuk saya memuji menyembah Tuhan, masuk dalam pujian penyembahan. Di saat saya sedang masuk dalam pujian penyembahan, Tuhan berbicara kepada saya berulang-ulang kali, gelang keberuntungan Feng Shui, gelang keberuntungan Feng Shui, gelang keberuntungan Feng Shui, berulang-ulang kali. Bahkan Tuhan memberikan penglihatan kepada saya di saat saya sedang menonton iklan itu tadi. Kemudian biasanya kalau Tuhan berbicara berulang-ulang, ataupun kalau Tuhan menunjukkan sesuatu penglihatan kepada saya, biasanya Tuhan mau menjelaskan atau menyatakan sesuatu atau membukakan segala sesuatu tentang barang tersebut atau tentang kejadian yang Tuhan nyatakan berulang-ulang itu. Oleh karena itu saya langsung bertanya pada Tuhan, Tuhan, ada apa dengan gelang keberuntungan Feng Shui itu? Pada saat saya bertanya seperti itu, saya minta Tuhan, mari jelaskan kepada saya ada apa dengan gelang itu. Maka saat itu Tuhan langsung berbicara. Tuhan berkata kepada saya, gelang keberuntungan Feng Shui itu adalah produk terbaru dari kelompok antikristus. Tuhan berkata kepada saya seperti itu. Terus kemudian saya kaget. Saya berkata pada Tuhan, bagaimana bisa seperti itu Tuhan? Tolong jelaskan kepada saya. Terus Tuhan mulai menjelaskan kepada saya. Tuhan berkata, seperti wanita itu, gelang keberuntungan Feng Shui itu adalah produk terbaru dari antikristus. Mereka menarik jiwa manusia, jiwa-jiwa orang-orang manusia melalui keindahan duniawi. Jadi yang mereka tawarkan adalah keberuntungan demi keberuntungan, kekayaan, kesuksesan, harta, dan segala kenikmatan dunia. Itu yang mereka tawarkan. Itu yang Tuhan nyatakan kepada saya. Seperti apa yang dialami oleh wanita itu. Ketika dia memakai gelang keberuntungan Feng Shui itu, maka dia mengalami segala perubahan dalam hidupnya. Dia bahkan diangkat menjadi manajer. Dia sanggup membeli segala hal yang tidak bisa dia beli sebelumnya, dan itu dalam jangka waktu yang singkat. Itulah yang ditawarkan antikristus, iblis sekarang ini. Mereka menawarkan segala sesuatu yang menarik, keberuntungan, kesuksesan, harta kekayaan, kenikmatan dunia dalam jangka waktu yang singkat. Hanya beberapa bulan saja. Itu yang Tuhan nyatakan kepada saya. Kemudian saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa konsekuensinya jikalau kita memakai gelang keberuntungan Feng Shui itu? Tuhan berkata kepada saya, konsekuensinya adalah kita menjadi budak dari dosa, budak iblis tanpa kita sadari. Kita menikmati segala keindahan dunia yang ditawarkan oleh si jahat, oleh iblis. Kita menikmati segala kekayaan, harta. Kita menikmati segala
keindahan, kita berangkat ke luar negeri, kita menikmati segala hal yang indah. Tanpa kita sadari kita jatuh di dalam dosa. Tanpa kita sadari kita hidup di dalam dosa. Kita menikmati keinginan daging, hawa nafsu duniawi. Tanpa kita sadari kita hidup di dalam perzinahan, perselingkuhan. Kita hidup di dalam seks bebas. Kita menikmati segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan tidak suka itulah yang kita lakukan, karena kita menikmati segala yang ditawarkan oleh dunia ini, yaitu yang berasal daripada iblis, antikristus. Itu yang Tuhan sampaikan kepada saya. Sehingga kita sudah menjadi budak dosa, kita menjadi budak iblis tanpa kita menyadarinya, karena kita ada di dalam kesenangan duniawi. Kemudian Tuhan menyatakan kepada saya, ketika kamu menggunakan gelang itu, maka iblis sudah menguasai jiwamu, menguasai hatimu, menguasai pikiranmu, menguasai rohmu. Seluruh tubuhmu sudah dikuasai oleh iblis, sehingga itu menyakiti hati Tuhan. Itu menjadi berhala, karena di dalam iklan itu wanita itu berkata gelang itulah yang membawa keberuntungan, sehingga dia harus menggunakannya. Sehingga tanpa dia sadari dan tanpa kita sadari, kita sudah menjadikan gelang itu sebagai berhala. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi kita sudah mengandalkan gelang keberuntungan Feng Shui itu, yang kita anggap gelang itulah yang membuat kita menjadi sukses, menjadi kaya dan menikmati segala keindahan dunia. Karena tanpa kita sadari, karena itu adalah gelang itu berasal dari iblis, seperti itu, antikristus. Kemudian Tuhan berkata kepada saya, karena hal itu, kekayaan, keberuntungan, apapun yang diperoleh oleh wanita itu bukan berasal dari Tuhan, oleh karena itu tidak kekal. Ketika gelang itu hilang, maka hidupnya kembali ke keadaan yang semula, susah, miskin, hanya dalam jangka waktu singkat. Dan itu membuat wanita itu depresi, membuat tanpa kita sadari kita akan mengalami lebih buruk, keadaan kita lebih buruk dari sebelumnya. Seperti itu. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kepada saya, kita jangan mudah tergoda atau tertipu oleh segala tawaran duniawi yang menawarkan segala sesuatu yang mudah, segala sesuatu yang kita kaya mendadak, segala sesuatu yang terkesan waktunya singkat dan kita mengalami segala keberuntungan atau kekayaan dalam jangka waktu yang singkat tanpa kita bekerja keras. Itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak suka, karena itu najis di pemandangan mata Tuhan. Kita tanpa sadari kita sudah menjadikan itu sebagai gelang keberuntungan, itu sebagai berhala, sehingga itu menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan tidak suka dan Tuhan tidak mau. Itu akan menjadi murka Tuhan. Kita akan menumpuk murka Tuhan pada diri kita sendiri. Itu yang Tuhan nyatakan seperti itu. Karena itu Tuhan bilang, kamu jangan mudah untuk tergoda oleh segala tawaran-tawaran duniawi yang menyenangkan seperti itu. Karena tanpa kita sadari, itu cara iblis untuk membuat kita jatuh di dalam dosa, membuat kita menjadi hamba dosa, menjadi hamba iblis. Itu yang Tuhan katakan seperti itu. Terus kemudian saya bertanya kepada Tuhan, dalam iklan itu wanita itu berkata dia mendapatkan gelang itu di jalan. Dan dalam iklan itu saya lihat jalan itu banyak orang yang lalu lalang di jalan itu. Kenapa gelang itu hanya ditemukan oleh wanita itu dan bukan orang lain? Tuhan berkata kepada saya, di saat manusia itu stres, marah, kecewa, sedih, depresi, tanpa kita sadari, itu sudah menjadi celah di dalam diri kita. Itu menjadi celah di dalam hati maupun jiwa kita, di dalam diri kita itu sudah ada celah. Dan celah itu dimanfaatkan oleh iblis. Iblis dia dapat melihat ada celah di dalam diri kita. Itulah yang dialami oleh wanita itu. Dia mengalami stres, marah, kecewa, sedih, dia mengalami depresi, dan itulah yang dilihat oleh iblis. Sehingga gelang yang ditaruh di jalan itu, Tuhan menjelaskan pada saya, gelang itu sudah dimantrai atas nama wanita itu. Karena iblis mengenal setiap pribadi manusia, dan dia bahkan mengetahui nama setiap manusia. Oleh karena itu, ketika wanita itu mengalami depresi, stres, sedih, kecewa, dan menjadi celah di dalam dirinya, iblis mengenal dia, dan iblis
memantrai gelang itu atas nama wanita itu, sehingga siapapun orang yang berjalan di jalan itu, dia tidak akan melihat gelang itu, karena gelang keberuntungan Feng Shui itu, gelang itu sudah dimantrai secara khusus atas nama wanita itu, sehingga hanya wanita itulah yang menemukan gelang itu. Itu yang dinyatakan kepada saya oleh Tuhan. Saya berkata, oh Tuhan, berarti kita harus lebih dekat pada Tuhan. Kita harus selalu melekat pada Tuhan, sehingga persoalan hidup apapun yang kita alami tidak membuat kita stres, tidak membuat kita kecewa, sedih, marah, apalagi sampai kita depresi, karena itu celah yang akan dimanfaatkan oleh iblis dengan kelompoknya, yaitu antikristus ini. Kemudian Tuhan mengingatkan saya, Tuhan berpesan supaya kita jangan mudah menerima pemberian dari ataupun hadiah dari orang lain, karena kita tidak pernah tahu isi hati orang lain. Itu yang Tuhan nyatakan. Jadi kita jangan mudah membeli sesuatu yang kelihatan unik, yang menarik, hati-hati. Itu yang Tuhan sampaikan. Begitu pula di saat kita menerima hadiah, karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam barang yang kita beli atau barang yang kita terima dari orang lain. Oleh karena itu, ketika kita menerima hadiah atau ketika kita membeli sesuatu barang, kita bawa itu di dalam hadirat Tuhan dan kita berdoa. Kita minta agar Tuhan Yesus menyucikan, menguduskan, membersihkan apapun yang kita beli, apapun yang kita terima itu dengan kuasa darah Yesus, sehingga segala sesuatu yang mungkin saja ada di dalam benda itu Tuhan bersihkan dengan darah Yesus. Seperti itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan sampai kita jauh dari Tuhan, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Iblis menggunakan segala cara untuk menarik jiwa manusia, untuk membuat manusia jatuh di dalam dosa dan menjadi hamba dan menjadi budak iblis, yaitu budak dosa. Karena itu, saudara-saudara, kita harus lebih berhati-hati, kita harus lebih dekat kepada Tuhan, bahkan melekat erat dengan Tuhan, agar ketika terjadi segala penyesatan, tipu daya, tipu muslihat iblis, kita tidak sampai jatuh di dalamnya. Karena Tuhan akan menuntun kita dengan kuasa Roh-Nya yang kudus. Tuhan Roh Kudus yang akan menuntun kita, Tuhan Roh Kudus yang akan berbicara kepada kita, sehingga kita tidak salah melangkah. Tuhan Roh Kudus yang akan mengingatkan, ini ada sesuatu ini, ada apa yang akan terjadi. Roh Kudus akan berbicara sebelumnya. Sebelum itu terjadi, Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita, karena kita melekat erat kepada Tuhan. Seperti itu, saudara-saudara. Karena itu, mari saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara agar jangan kita menjadikan segala sesuatu sebagai berhala, baik itu uang, baik itu pekerjaan, baik itu rumah, mobil, atau apapun. Jangan kita jadikan itu sebagai suatu berhala yang kita puja, yang kita agung-agungkan, yang kita sombong-sombongkan. Jangan, Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita bermegah karena Tuhan. Tuhan mau, karena semua itu Tuhan yang memberi. Karena itu kita harus bermegah, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, hebat, yang agung, mulia tiada taranya, yaitu Tuhan Allah Bapa Yesus Kristus dengan Roh-Nya yang kudus yang selalu menuntun dan memimpin kita. Dan saya mau ingatkan saudara-saudara, Tuhan mengingatkan saya, gelang keberuntungan Feng Shui itu berasal dari Cina. Dan Cina itu adalah negara komunis, mereka tidak mengenal Tuhan. Hanya sedikit orang saja di situ yang menjadi hamba Tuhan, yang mengenal Tuhan, tapi sebagian besar dari itu mereka tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan saudara-saudara membeli gelang keberuntungan Feng Shui itu, karena itu adalah produk terbaru dari kelompok antikristus. Itu yang Tuhan nyatakan kepada saya. Itu yang Tuhan suruh supaya saya buat video dan saya bagikan, supaya siapapun saudara yang menonton video ini, saya percaya itu bukan kebetulan. Tuhan mau supaya saudara tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini, bagaimana cara kerja iblis saat ini. Tuhan mau supaya kita tahu, sehingga kita tidak disesatkan, kita tidak tergoda oleh godaan duniawi yang menyesatkan. Jangan kita tergoda oleh harta kekayaan ataupun kesuksesan yang berlebihan, ataupun segala tawaran duniawi yang indah yang tanpa kita sadari kita
terjerat di dalam kuasa iblis, dan iblis menawarkan keindahan duniawi, hawa nafsu duniawi. Tanpa kita sadari kita sudah menikmati segala dosa, perzinahan, perselingkuhan, percabulan, apapun itu. Bahkan kita terlibat dalam segala hawa nafsu duniawi yang najis di pemandangan mata Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, terima kasih atas waktu yang sudah saudara-saudara persiapkan, waktu saudara untuk menonton video ini. Saya bersyukur dan berterima kasih. Kiranya kita semua senantiasa dituntun, dipimpin oleh Tuhan Roh Kudus, agar kita tidak mudah marah atau stres atau jengkel apapun, depresi atas segala persoalan apapun yang kita alami. Karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong, menghibur, menuntun dan memimpin kita, yang dapat mengembalikan kehidupan kita menjadi lebih baik dengan kuasa Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita yang hidup. Terima kasih saudara-saudara. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua di dalam aktivitas kita setiap hari dengan tuntunan pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan memberkati.